harus dari Kalimantan. Jangan memilih bajakah itu harus benar-benar bajakah yang seperti yang kita perlukan. Alhamdulillah Pak, baru konsumsi 3 kali aja banyak perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyot Bajakah. Kami mengharap semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu ya, saudara yang kami hormati, sebelum menikmati sajian uraian dari kami mohon dengan rendah hati sudi kiranya untuk membantu channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bila dipandang perlu share dan komennya. Oke Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, di depan kami ingin memberikan suatu testimoni, yaitu yang berhubungan dengan bajakah untuk penyakit liver hati, atau istilahnya ini boleh dibilang hampir yang namanya ini perut, kira-kira begitu, kira-kira yang terkait dengan perut, kira-kira begitu. Oke, itu akan kita maaf, kami hanya memberikan ulasan sekilas saja apa itu liver atau hati, kemudian fungsi hati di dalam tubuh, kemudian nomor 3 gejala atau tanda-tandanya, terus kemudian 4 testimoni, yang kelima adalah kesimpulan. Oke Bapak Ibu Saudara, di sini kami akan membaca dari halodokter.com, kira-kira begitu, yang akan memberikan ulasan sekilas mengenai poin 1, poin 2, dan seterusnya, gambarannya kira-kira seperti begitu. Oke, ini karena tulisannya kurang jelas, maka kami akan bacakan aja ya, kira-kira begitu, dari halodokter.com, kira-kira begitu. Itu namanya liver atau hati, yaitu organ terbesar kedua di dalam tubuh manusia dan memiliki 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Liver itu terletak di perut kanan atas, tepatnya di bawah tulang rusuk, kira-kira begitu mengenai liver dan fungsinya. Kemudian kita akan membahas yaitu mengenai, kita bacakan seterusnya, yaitu nomor 2, yaitu poin mengenai fungsi hati atau liver di dalam tubuh itu fungsinya apa aja, kira-kira seperti begitu. Yang pertama yaitu menghasilkan empedu yang membantu menghancurkan lemak dan membuang racun di dalam tubuh, kira-kira seperti begitu. Itu nomor 1. Nomor 2, menghasilkan kolesterol dan protein yang berfungsi menyalurkan lemak ke dalam tubuh. Menghasilkan kolesterol, ini maksudnya kolesterol dalam normal itu memang dibutuhkan oleh tubuh, kira-kira begitu. Tapi kalau dia berlebih itu namanya bermasalah, kira-kira begitu. Nomor 3 yaitu menyimpan gula untuk cadangan energi dan membantu menjaga keseimbangan gula di dalam darah, kira-kira seperti begitu. Nomor 3, mencerna obat-obatan menjadi zat aktif di dalam tubuh, membersihkan darah dari senyawa obat dan zat beracun lainnya, kira-kira seperti begitu. Nomor 4, menghasilkan asam amino yang menyusun protein penting untuk melawan infeksi dan membersihkan sisa metabolisme protein yang beracun bagi tubuh. Selanjutnya yaitu menyimpan zat besi untuk membentuk hemoglobin, yaitu komponen penghantar oksigen di dalam sel darah merah, dan membersihkan sisa metabolisme hemoglobin dengan membentuk dan membuang bilirubin, kira-kira seperti begitu. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu ke poin yang nomor 3, yaitu gejala atau tanda-tanda yang namanya adanya penyakit hati atau penyakit liver atau bahasa istilahnya yaitu gangguan hati, kira-kira seperti begitu. Ada beberapa gejala yang dapat muncul akibat gangguan hati, di antaranya, nah itu yang penting, itu ada di antaranya, mungkin banyak juga yang lain, di antaranya yaitu warna kulit dan mata menjadi kuning. Terus kemudian kulit terasa gatal dan mudah memar. Terus 3, cepat lelah.
Nomor 4, urin berwarna gelap, yaitu 5, feses berwarna pucat. Ini feses itu kotoran BAB gitu, berwarna pucat, kira-kira begitu. Perut bengkak dan nyeri, terus pusing dan muntah-muntah, kira-kira seperti itu. Kemudian nafsu makan hilang, kaki dan pergelangan kaki bengkak, kira-kira begitu. Itu salah satu gejala. Mungkin banyak juga gejala-gejala yang lain, tinggal tergantung daripada penyakitnya, karena penyakit ini sifatnya ada tahapan-tahapannya, kira-kira seperti itu. Mungkin informasi lebih jelas, lebih jauh, bisa tanya langsung ke dokternya atau meneruskan atau mengulas di alodokter.com atau di yang lain, yang intinya saling melengkapi dari apa yang kami sampaikan. Nah, inilah tanya jawab kami. Maaf Pak, saya butuh bajakah untuk mengobati mah, lambung, usus, atau lever Pak. Yang cocok untuk keluhan tersebut bajakah apa ya? Kira-kira seperti itu pertanyaan dari dia. Terus kemudian kami jawab, apakah sudah pernah ke dokter? Ini pertanyaannya kan. Jawab dia sudah. Terus kemudian ada keluhan yang lain, nah gitu. Jadi jawab dia, perut kembung, lemas, lidah kotor, kepala sering pusing, mual, gampang masuk angin, sering bersendawa, terasa panas di dalam perut. Kira-kira itu keluhan-keluhan dari konsumennya, kira-kira begitu. Terus kemudian dia tanya, yang cocok untuk keluhan tersebut bajakah apa? Jadi kami jawab, maaf, dengan keluhan yang sama kami kirim ke konsumen lain, kami kirim 3 jenis bajakah sekaligus. Ini untuk menjawab setiap pertanyaan, kira-kira seperti itu. Kemudian dia menambahkan lagi dari keluhan-keluhan yang tadi itu, oh ya, kami susah BAB. Kalau BAB sedikit terus selalu kalau BAB sedikit terus selalu menggumpal keras, kira-kira seperti begitu. Ada BAB darah, kira-kira begitu pertanyaan kami perjelas, kira-kira begitu. Maaf, dengan keluhan yang sama kami kirim dan seterusnya. Oh, jawaban dia, iya Pak. Yang seperti apa Pak, kira-kira begitu. Ini pertanyaan dari dia. Kemudian pertanyaan kami, BAB darah, jawaban dia tidak, kira-kira begitu. Terus kami tanya BAB darah, jawaban dia, kalau berdarah karena anus lecet karena keras Pak. Nah, kira-kira anus lecet karena keras Pak, kira-kira begitu. Ini ada solusi Pak, kira-kira seperti begitu. Kalau berdarah karena arus lecet karena keras Pak, bisa aja kemungkinan itu. Ada juga memang setiap BAB keluar darah. Ini jawaban kami atas kondisi dia, kira-kira begitu. Kemudian ada solusi Pak, ya, harapan kami dengan gejala yang sama, dengan bajakah yang sama, mudah-mudahan semuanya atas izin Allah, kira-kira begitu. Jadi ya, inilah jawaban kami, kira-kira begitu. Bisa saja itu kemungkinan itu, ada juga memang setiap BAB keluar darah. Ini jawaban dia, kalau saya teliti sih, kalau tinja nggak ada bercak darah dari dalam, cuman darah segar karena bergesekan jadi lecet, kira-kira begitu. Terus kemudian amin Pak, jawaban dia. Kalau saya teliti dan seterusnya, apakah ini karena luka? Kami perjelaskan, kira-kira seperti begitu. Bajakah yang seperti apa Pak yang harus saya konsumsi, kira-kira begitu. Ini masih ada pertanyaan lagi. Ini karena luka? Iya Pak, kira-kira jawaban dia begitu. Jadi jenis bajakah yang seperti apa Pak yang harus saya konsumsi? Ini kami jawab, 3 jenis bajakah yang berbeda yang kami gabung jadi satu rebusan, cuman bentuknya masih batangan, kira-kira seperti itu. Itu jawaban dari kami mengenai kontaknya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kami lanjutkan lagi. Atas ini keluhan tadi kan dia perut kembung, lemas, lidah kotor, kepala dan seterusnya. Kami tanya, maaf Mas, gimana kondisi sekarang setelah minum bajakah, kira-kira begitu. Ini jawabannya, alhamdulillah Pak, baru konsumsi 3
3 kali aja banyak perubahan, badan bugar, mah hilang, lever pun tidak merasakan sakit lagi. Terus kemudian kami jawab, ya Allah, bersyukurlah. Nah, inilah ini karena kami penasaran, heran apakah benar atau tidak, kami tanyakan lagi, ini berapa hari dikonsumsi Mas, kira-kira begitu. Maaf Mas, kami butuh konfirmasi lebih lanjutnya lagi kan. Maaf Mas, ini nggak salah informasi atau hoax kan, kira-kira begitu. Kami takut nanti memberi informasi ke orang lain, kami nggak takut salah, kira-kira begitu. Terus kemudian dia jawab, ya masa bohong Pak, serius Pak, demi Allah. Nah kira-kira seperti itu. Baru 3 kali kondisi gejala liver, mah dan seterusnya tadi hilang, kira-kira begitu. Ini baru 3 kali konsumsi Pak sudah reda. Nah kira-kira begitu. Terus kemudian ya masa bohong Pak, serius Pak, demi Allah. Ini kami pertegaskan lagi, ini juga untuk orang lain. Takut kami salah info. Jujur kami yakin juga, karena memang sudah ada steroid atau benjolan di tenggorokan atau di leher 4 kali konsumsi, 4 kali minum kali 1 kali per hari, itu memang juga ada yang sudah kempes. Makanya kami secara pribadi tidak kaget, kira-kira seperti begitulah bahasanya untuk menunjukkan sama dia. Nah inilah yang dia balas. Oh iya, kira-kira seperti itulah kondisi yang bisa kami tampilkan supaya tidak salah konsumsi. Makanya kami juga menyarankan kepada Bapak Ibu Saudara dengan penyakit yang sama, mudah-mudahan harapannya tidak salah pilih bajakah, kira-kira seperti begitu. Oke, kesimpulannya adalah satu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dalam memilih bajakah jangan tergiur dengan adanya harga murah, terus kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang lain seperti COD dan lain-lain sebagainya, yang intinya adalah seolah-olah mempermudah. Selanjutnya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Ibu membeli bajakah itu Ibu bukan sama seperti kayak membeli mobil atau membeli motor, yaitu mencari casingnya. Jangan dilihat casingnya, tapi carilah yang berkhasiat, kira-kira begitu. Gimana caranya? Ya konsultasi dengan penjualnya, dengan nomor yang bisa dihubungi untuk memastikan, dan sekaligus perbandingan dengan yang lain, kira-kira begitu. Syukur-syukur kalau ada bajakahnya yang sama, terus kemudian kita ibaratkan kita mengikuti atau kita makmum lah, kira-kira seperti itu, agar kita tidak salah dalam memilih bajakah. Selanjutnya yaitu maaf, ini bukan kami istilahnya ada maksud tertentu. Semuanya harus dari Kalimantan. Jangan Ibu membeli bajakah itu membeli khasiat, bukan membeli dari hanya dari Kalimantan. Karena apa? Bajakah itu banyak Bu. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak salah. Karena apa? Bajakah itu jumlahnya 200-an jenis atau spesies. Makanya kalau memilih bajakah itu harus memang benar-benar bajakah yang seperti yang kita perlukan, kira-kira begitu. Tidak semua bajakah bisa dipergunakan sebagai obat, kira-kira seperti begitu. Itulah kurang lebihnya kesimpulan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas bantuannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.